looking for another. This is fucking myself. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for it. Voila, check over me, into the top, into the top, into the Halo Pips, yuk belajar limit trigonometri dan turunan trigonometri bersama saya. Yang pertama kita akan bahas limit trigonometri. Cara mengerjakannya yaitu satu ada substitusi, yang kedua ada menyederhanakan, dan yang ketiga ada sinta coret. Selain sin dan tangan tidak boleh dicoret dan harus dirubah dahulu ke dalam bentuk sin dan tangan. Halo Pips, di sini ada contoh soal limit trigonometri x mendekati 0. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus fokus kepada trigonometrinya yaitu tan dan cos. Tan dapat dicoret, sedangkan cos harus dirubah ke dalam bentuk sin. Jadi cos 4x dirubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x agar bisa dicoret tan dan sin. Moments later. Oke Pips, di sini ada contoh soal limit trigonometri x mendekati tak hingga. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita fokus pada trigonometrinya yaitu sin dan tangan. Artinya sin dan tangan bisa dicoret. Yang kedua, kita fokus pada x kuadrat dan 1 per x. X kuadrat dirubah menjadi 1 per p kuadrat, sedangkan 1 per x dirubah menjadi p. Sehingga menjadi limit p mendekati 0, 1 per p kuadrat kali p kali p. Nah Pips, setelah kita belajar limit trigonometri, sekarang kita belajar turunan trigonometri. Contoh soal, tentukan nilai turunan pertama dari fx sama dengan 2x kali cos 3x. Langkah pertama adalah kelompokkan 2x dan cos 3x. U sama dengan 2x, turunannya adalah U aksen sama dengan 2. Dan V sama dengan cos 3x, turunannya adalah V aksen. Cos di sini terdapat trigonometri cos. Turunan dari cos adalah min sin. Jadi turunan dari cos 3x adalah min sin 3x kali 3 menjadi min 3 sin kali 3x. Setelah itu kita kerjakan dengan rumus f aksen x sama dengan u aksen v plus u v aksen. Hai Tips, kita akan mengerjakan soal limit trigonometri. Soal yang pertama, nilai lim x mendekati 0, 4x dan 4x per 1 min cos 4x. Lim x mendekati 0, 4x dan 4x per 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 2x sama dengan 4x tan 4x per 2 sin kuadrat 2x. Tan dan sin di sini bisa dicoret sehingga menjadi 16x kuadrat per 2 kali 2x kuadrat sama dengan 16x kuadrat per 2 kali 4x kuadrat menjadi 16x kuadrat per 8x kuadrat. X kuadrat di sini bisa dicoret sehingga menjadi 16 per 8 sama dengan 2. A few moments later. Selanjutnya untuk soal yang kedua dari limit trigonometri adalah nilai limit x mendekati tak hingga x kuadrat sin 1 per x tan 1 per x. Di soal ini terdapat sin dan tan. Sin dan tan bisa dicoret. X kuadrat diubah menjadi 1 per P kuadrat dan 1 per X diubah menjadi P. Karena X diubah menjadi P, jadi limit X mendekati tak hingga diubah menjadi limit P mendekati 0. Jadi 1 per P kuadrat kali P kali P. P kali P, P kuadrat. Limit P mendekati 0, 1 per P kuadrat kali P kuadrat. P kuadrat bisa dicoret sehingga dapat dihasilkan 1. Lanjut soal nomor 3 tentang limit tak hingga. Soalnya limit x mendekati tak hingga
akar 64x kuadrat plus 4x plus 1 kurang 8x min 1. Di sini kita fokus merubah 8x min 1 menjadi akar. Dengan 8x min 1 diubah menjadi kurung dengan mengeluarkan min menjadi 8x plus 1. Kemudian 8x plus 1 dikuadratkan kemudian diakarkan menjadi limit x mendekati tak hingga akar 64x kuadrat plus 4x plus 1 kurang akar 8x kuadrat menjadi 64x kuadrat plus 2 kali 8 kali 1 sama dengan 16. Kemudian 1 kuadrat menjadi 1. Di sini 64 sebagai A, kemudian 4 sebagai B, 64 sebagai P, 16 sebagai Q. Di sini A dan P harus sama. Selanjutnya masuk ke rumus B min Q per 2 akar A. Kemudian masukkan angka-angkanya. 4 min 16 per 2 akar 64. 4 kurang 16 sama dengan min 12 per 2 turun akar 64 sama dengan 8 menjadi min 12 per 16. Kemudian disederhanakan menjadi min 3 per 4. Soal yang keempat, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 5 per sin 2x. Jika Pips menemukan soal seperti ini, langkah pertama harus menentukan U dan V-nya dengan cara mengelompokkan bilangan-bilangannya. 5 di sini adalah U, sedangkan sin 2x sama dengan V. Lalu tentukan turunannya. U sama dengan 5, turunannya adalah U aksen sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 5 tidak berbarengan dengan variabel x sehingga tidak memiliki turunan. Lalu V sama dengan sin 2x, turunannya adalah V aksen sama dengan 2 cos 2x. Mengapa menjadi 2 cos 2x? Sin turunannya adalah cos, 2x turunannya adalah 2, sehingga sin 2x turunannya adalah 2 cos 2x. Lalu setelahnya kita menentukan turunan pertama, yaitu f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Kita masukkan bilangan-bilangannya. U aksennya 0, v-nya sin 2x dikurangi u-nya 5, v aksennya 2 cos 2x per v kuadrat sin 2x kuadrat. Kembali lagi dengan cara menyelesaikan limit trigonometri yang ketiga, yaitu menggunakan cinta coret. Karena di sini ada trigonometri sin, maka langsung dicoret menjadi 0 min 10 cos 2x. Mengapa menjadi 10 cos 2x? Karena 5 dikali 2 cos 2x menjadi 10 cos 2x per sin kuadrat 2x. Ingat, yang dikuadratkan hanya sinnya, jadi 2x tidak dikuadratkan, sehingga hasil akhirnya menjadi min 10 cos 2x per sin kuadrat 2x. Terlihat kurang sederhana ya Pips, tapi jawabannya cukup sampai di sini saja. Jadi soal nomor 4, turunan pertama dari 5 per sin 2x adalah min 10 cos 2x per sin kuadrat 2x. Soal terakhir dari turunan trigonometri, yaitu menentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2e kali cos 3x. 2x di sini kita anggap sebagai u dan cos 3x kita anggap sebagai v. Maka turunan dari 2x adalah 2 dan turunan dari cos 3x sama dengan min 3 sin 3x. Min 3 sin 3x berasal dari turunan cos, yaitu min sin, dan 3 berasal dari turunan 3x. Kemudian bilangan tersebut dimasukkan ke dalam rumus, yaitu f aksen x sama dengan u aksen v plus u v aksen sama dengan 2 kali cos 3x plus 2e kali min 3 sin 3x. Maka diperoleh hasil 2 cos 3x min 6x sin 3x. Untuk mengerjakan soal ini tidak perlu menggunakan cinta coret.